Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, sahabat MPDR, diskusi kita pada sesi 10 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara pada topik Komparasi Struktur Kurikulum di Indonesia dan Negara Maju. Izin perkenalkan, nama saya Inyuman Tulis, mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nah, pada pertemuan kita kali ini ada beberapa buah pertanyaan yang akan kita diskusikan. Pada laman diskusi ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Pertama, silakan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kemudian yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada 2 artikel yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Nah, berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan pertama terkait kesan, kendala, dan saran perbaikan terhadap implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang pertama, bagaimana kesannya? Pembelajaran kelompok atau kolaboratif memberikan pengalaman belajar yang kaya. Saya merasa proses ini mendorong anggota kelompok untuk aktif berdiskusi, saling mendengarkan, dan belajar dari perspektif yang berbeda. Pembelajaran kolaboratif juga melatih soft skill seperti kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi yang sangat relevan untuk membentuk karakter dan kemampuan abad ke-21. Di samping kesan tadi, saya juga menemukan beberapa kendala selama implementasi seperti yang pertama, tidak meratanya partisipasi anggota kelompok, di mana beberapa peserta diskusi mendominasi, sementara yang lain pasif. Kemudian, kurangnya pemahaman mengenai tujuan kolaborasi, sehingga kegiatan kadang menjadi sekedar pembagian tugas, bukan kerjasama yang bermakna. Selanjutnya, terbatasnya waktu untuk diskusi mendalam, sehingga pembelajaran kolaboratif tidak optimal. Dan yang terakhir, kesiapan peserta diskusi dalam mengelola dinamika kelompok masih bervariasi. Di samping kesan dan kendala, tentu ada saran dan perbaikan. Yang pertama itu perlu memberikan panduan dan peran yang jelas untuk setiap anggota kelompok agar semua peserta terlibat secara aktif. Kemudian perlu disiapkan rubrik penilaian kolaborasi yang tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga proses dan kontribusi individu. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran kolaboratif seperti Think, Fire, Share atau Jigsaw bisa lebih diperkuat. Dan yang terakhir, perlu adanya pelatihan atau pembiasaan kepada peserta untuk bekerja dalam kelompok sejak dini. Nah, Bapak Ibu, sahabat MPDR, untuk jawaban dari pertanyaan kedua terkait analisis komparatif struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dan negara-negara maju, mengacu pada modul MPDR 5302 dan 2 artikel ilmiah. Struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia secara umum, bahwa kurikulum merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap di Indonesia memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama itu fokus pada penguatan kompetensi dasar dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, lebih fleksibel dalam pengaturan jam belajar dan pemilihan materi kontekstual. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar sebagai bagian penting dari pembelajaran. Dan yang terakhir, pendekatan tematik terpadu di jenjang sekolah dasar. Kemudian, bagaimana kurikulum di sekolah saya sebagai sesuatu hal yang spesifik.
Di sekolah saya, penerapan kurikulum merdeka masih dalam tahap transisi. Satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai konteks lokal dan kebutuhan siswa. Namun, dalam praktiknya masih banyak guru yang mengacu pada kurikulum sebelumnya karena keterbatasan pelatihan dan sumber daya. Selanjutnya bagaimana perbandingan dengan negara maju berdasarkan dua artikel ilmiah. Kita melihat antara saya mencoba negara Australia dan Finlandia. Dalam hal ini, pendidikan dasar di Australia menggunakan kurikulum nasional atau Australian Curriculum yang disesuaikan oleh masing-masing negara bagian. Kemudian yang kedua, fokus pada general capabilities atau kemampuan umum seperti literasi, numerasi, ICT capability, critical and creative thinking, personal and social capability, instructional understanding. Kemudian yang ketiga, penekanan pada keberadaan budaya dan nilai-nilai inklusif personal yang tercermin dalam mata pelajaran dan pendekatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, pendekatan diferensiasi atau differentiated instruction sudah menjadi bagian integral dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan diferensiasi selanjutnya kita mengadakan perbandingan sudah menjadi dengan negara maju berdasarkan dua artikel ilmiah. Perbandingan dengan kita melihat antara sebagai negara Australia dan Finlandia. Dalam hal ini, pendidikan dasar di Australia menggunakan kurikulum nasional atau Australian Curriculum yang disesuaikan oleh masing-masing negara bagian. Kemudian yang kedua, fokus pada general capabilities atau kemampuan umum seperti literasi, numerasi, ICT capability, critical and creative thinking, personal and social capability, instructional understanding. Kemudian yang ketiga, penekanan pada keberadaan budaya dan nilai-nilai inklusif yang tercermin dalam mata pelajaran dan pendekatan pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana perbandingan dengan Finlandia sebagai contoh negara maju lain dalam artikel. Yang pertama itu kurikulum nasional yang sangat mengutamakan kesejahteraan siswa dan pembelajaran holistik. Kemudian yang kedua, fokus pada fenomena atau phenomenon based learning, di mana siswa belajar lintas mata pelajaran berdasarkan isu atau topik nyata. Selanjutnya, evaluasi berbasis formatif dan tidak kompetitif. Dan yang terakhir, peran guru sangat otonom dalam mengembangkan materi ajar. Nah, Bapak Ibu sahabat MPDR, selanjutnya bagaimana kita menganalisis komparatif? Tentunya melihat kesamaan dan perbedaan, di mana Indonesia dan negara-negara maju sama-sama mulai menggeser fokus dari hafalan ke kompetensi dan pembentukan karakter. Kemudian perbedaannya yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Negara maju sudah lebih mapan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, inquiry, dan fenomena nyata. Sedangkan Indonesia masih dalam tahap awal penerapan dengan tantangan infrastruktur dan pelatihan guru. Kemudian yang kedua, inklusivitas, di mana Australia lebih sistematis dalam mengintegrasikan nilai-nilai inklusi sosial budaya, terutama dalam konteks multikultural. Di Indonesia, penerapan nilai inklusi masih tergantung pada kebijakan lokal dan belum sepenuhnya sistemik. Dan yang terakhir adalah otonomi guru, di mana guru di negara maju cenderung memiliki otonomi tinggi dan kepercayaan profesional. Sedangkan di Indonesia masih banyak intervensi administratif dan tantangan dalam pelatihan guru. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan, di mana perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun di Indonesia telah membuat kemajuan dengan kurikulum merdeka, masih ada tantangan dalam implementasi di lapangan. Negara seperti Australia dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum yang lebih inklusif, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Untuk itu,
perlu peningkatan kapasitas guru, penguatan peran pemerintah daerah, dan adaptasi terhadap konteks lokal dalam membangun pendidikan dasar yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya. Baik, Bapak dan Ibu sahabat MPDR, demikian pemahaman saya terkait pertemuan diskusi sesi 10 ini. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.